Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk di dalam modul keempat, yaitu tentang norma hukum dan norma sosial lainnya. Apa itu norma? Norma itu adalah patokan tingkah laku manusia yang dianggap pantas atau yang diharapkan. Semula di masyarakat itu tumbuh norma-norma atau kaidah dalam bahasa Arab yang lain, ya, seperti digambarkan di dalam bukunya Pankan dan Bikhuis berjudul Pengantar Ilmu Hukum, bahwa patokan tingkah laku manusia itu bisa saja sumbernya dari agama, sumbernya dari hati nurani manusia yang paling dalam, atau rede. Ini dikenal dengan akhirnya yang disebut dengan norma kesusilaan. Atau sumbernya adalah pergaulan. Dari pergaulan itulah akan lahir yang namanya norma kesopanan. Nah, jadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, bahkan bisa juga adat istiadat tertentu. Nah, ini adalah sebagai pemula, ya, yang mendahului lahirnya hukum. Namun karena kepentingan manusia itu begitu banyak, demikian pula ada kebutuhan akan suatu norma yang memiliki sanksi, yang bisa apa? Yang bisa dipaksakan. Jadi menurut Profesor Pankan dan Bikhuis, itulah yang menjadi trigger lahirnya norma hukum. Karena norma sosial lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, norma agama, kesusilaan, kesopanan. Nah, itu sanksinya katakanlah tidak seperti halnya norma hukum yang kita sekarang kenal, bisa dipaksakan. Ya, contohnya norma agama. Sanksinya kan umpamanya nanti kalau melanggar berdosa dan nanti masuk neraka. Jadi tidak dilaksanakan sekarang. Yang kesopanan juga kadang-kadang orang yang menegurnya atau yang menegakkannya susah. Bisa saja lebih galak gitu yang ditegurnya agar berbuat sopan. Demikian pula yang melanggar kesusilaan. Nah, ini susah ya untuk penegakannya. Nah, oleh karena itu kata Pankan, diperlukan satu norma lagi yang memiliki ciri khas. Nah, ini memiliki ciri khas yaitu bisa dipaksakan. Nah, selain itu, norma yang akan lahir ini bisa mengatur berbagai kepentingan manusia yang begitu banyak. Ya, mungkin kalau kita teliti di dalam berbagai kitab suci agama-agama yang kita tahu, ya, rasanya seperti yang mengatur mengenai perbatasan. Bagaimana mengatur upamanya lalu lintas. Kalau di Indonesia itu di sebelah kiri. Kalau di Amerika sebelah kanan upamanya berkendaraan. Rasanya tidak ada satupun kitab suci yang mengatur mengenai itu. Padahal itu kan merupakan kebutuhan manusia yang begitu penting. Demikian pula tadi tentang lintas batas, negara, dan lain-lain. Ya. Nah, oleh karena itu, maka muncullah yang namanya norma hukum, yaitu suatu norma yang dibuat oleh otoritas tertinggi, ya, dalam hal ini adalah negara, yang memiliki alat perlengkapan agar apa? Agar sanksinya itu bisa dipaksakan. Tidak sebagaimana hal-halnya tadi kalau umpamanya orang yang uh, melanggar kesopanan begitu. Kadang kalah sama orang yang tidak sopan itu. Begitu ya. Nah, demikian pula norma agama, norma kesusilaan, ya. Yang norma agama barangkali ditegakkannya ya nanti begitu ya.
begitu, tidak sekarang, begitu. Nah, yang telah berbuat dosa itu. Saya kira dari gambaran inilah maka diperlukan suatu norma. Kalau begitu, norma yang baru ini yang namanya norma hukum berbeda dengan norma yang lain. Nah, norma hukum tadi memiliki ciri khas, itu bisa mengatur berbagai hal. Demikian pula satu hal yang sangat menentukan, yaitu memiliki sanksi yang dapat dipaksakan.